saya termasuk orang yang tidak akan mau bilang bahwa Gen Z itu generasi strawberry, mereka lemah, karena yang mereka hadapi dengan yang saya hadapi ketika saya growing up beda sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Bincang Inovasi, kembali lagi bersama saya Hairul Hudaya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, ya, salah satu peneliti terbaik kita ya di UI, dan kita ingin berbicara masalah inovasi di bidang psikologi. Nah, kalau sebelumnya kan episode sebelumnya kita mendatangkan juga peneliti UI di bidang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, sekarang ke Fakultas Psikologi. Jadi sebenarnya inovasi itu bukan milik Saintek aja, karena banyak yang bilang inovasi itu Saintek oke, tapi kalau yang lain nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, ini salah satu peneliti kita, yaitu Profesor Corina Deborah Rianto Putra. Halo Prof, selamat siang. Selamat siang, thank you. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Saya tahu jadwalnya pasti sangat padat sekali Prof Corina, tapi terima kasih Prof sudah akan berbagi dengan kita di sini. Prof, mungkin yang pertama seperti biasanya kita pengen kenalan dulu nih dengan Prof Corina, dan teman-teman Bincang Inovasi juga pengen tahu nih. Prof Corina ini background pendidikannya seperti apa? Mungkin ada 1 S2 S3-nya, terus risetnya ke arah mana Prof? Cerita sedikit. Saya S1-nya Psikologi UI. Ya. Waktu skripsi saya bicara tentang cognitive psychology. Jadi cognitive psychology itu bagaimana brain kita berfungsi memproses segala sesuatu. Nah, tapi karena saya bekerja di psikologi organisasi, saya tuh agak bingung waktu kerja. Loh, ini kok ada banyak sekali tentang organisasi yang saya nggak kenal. Maka S2-nya saya ambil di Faculty Economic and Business sebetulnya. Jadi saya pelajari organizational study. Jadi tentang cognitive psychology, lalu organizational study itu adalah konteksnya untuk si orang-orang ini berpikir. Nah, S3-nya di tempat yang sama, yaitu University of New South Wales, Australia, itu saya menggabungkan bagaimana CEO, top management team berpikir dan memecahkan masalah-masalah organisasi. Jadi saya gabungkan antara cognitive psychology dengan organizational study untuk memahami cara pikir dari CEO, top management team. CEO ini memang khusus untuk perusahaan, organisasinya perusahaan ya. Betul. Gimana tuh dulu temuannya, gimana, pengen denger nih. Jadi CEO itu berpikirnya gimana atau bagaimana dari hasil temuan risetnya itu Prof? Nah, waktu itu saya beruntung dalam tanda petik karena baru terjadi baru terjadi krisis finance. Nah, kemudian saya melihat mohon maaf tahun riset saya atau? Enggak, 2000 riset saya kan tahun 2005. Oh, 2005-2006 ya? Ya, waktu krisis Asia? Iya. Iya, betul. Nah, terus saya melihat pharmaceutical industry. Mereka itu sebetulnya beli import barang-barang dengan dolar. Dan ketika dolar turun, mereka ada godaan untuk memakai uang mereka. Dolar naik, rupiah turun, mereka ada godaan untuk memakai uangnya untuk ngerupiahin uangnya. Ini CEO itu di Indonesia atau di Australia? Oh, jadi saya meneliti di Indonesia 7 pharmaceutical companies. Betul. Nah, BUMN dan swasta. Waktu itu ada BUMN dan swasta. Nah, salah satu temuannya adalah dalam menghadapi krisis dan dalam melakukan inovasi, yang paling penting dari CEO atau dari top management team adalah mereka punya jangkar. Mereka tahu who they are, apa organizational identity-nya. Kalau mereka tahu itu, segala tempaan, segala tempuran dari kanan kiri, mereka tahu akar kita di sini, kita harus melangkah seperti apa. Jadi pharmaceutical industry company yang tergoda untuk kemudian menjadi jualan dolar, itu kemudian inovasinya nggak bisa maju. Jualan dolar ini gimana Prof maksudnya? Karena kan dolarnya naik, rupiahnya turun. Dolarnya naik, terus kemudian kita mau membelanjakan. Iya, kita jadinya exchange rate aja, kita jual dolar. Gitu. Padahal kan dolarnya kan diperlukan untuk beli ingredient. I see. Jadi perusahaan punya stok dolar gitu ya. Tapi sebenarnya itu diperlukan untuk bisnis proses mereka gitu ya. Tetapi kemudian tergoda karena tinggi itu ditukarkan. Sehingga akibatnya apa tuh Prof?
Yang seperti itu mereka tidak akan mampu inovasi untuk jangka panjang. Juga bukan hanya itu, sebetulnya yang terjadi adalah seluruh organisasi menjadi nggak jelas mereka mau kemana. Jadi untuk organisasi mau jelas mau kemana, top management timnya harus tahu betul ini organisasi apa tujuan utamanya, apa kekuatan utamanya, dan itu harus dilakukan bersama-sama. Jadi tadi apa dampaknya? Betul. Bukan cuma inovasinya yang tidak bisa dilakukan, tapi the whole organization itu menjadi nggak jelas strategic decisionnya mau kemana gitu. Karena kok mestinya kita beli ingredient malah kita jualan dolar, terus anak buahnya jadi punya ide-ide inisiatif yang lain-lain lagi, makin melenceng ke kanan kiri. Gitu. Jadi semua anak-anak buahnya juga mungkin nambahin kan, wah ini ada ide yang lebih baik lagi. Tapi ternyata itu bisa membuat perusahaannya kemudian menjadi collapse, bangkrut atau pada akhirnya, bukan di masa studi saya, tapi pada akhirnya kemudian saya lihat mereka down ya, turun secara bermakna. Iya. Beda dengan perusahaan-perusahaan misalnya yang mampu melihat salah satu company misalnya dia bisa melihat bahwa di luar negeri itu yang paling berpengaruh adalah asuransi. Betul. Dan asuransi pasti akan minta obat-obat yang generik. Nah, karena dia tahu polanya demikian, dia bangun organisasinya salah satu anak perusahaannya untuk membangun obat generik. At that time di Indonesia orang-orang nggak mikirin obat generik. Tapi belum ada BPJS sama sekali. Saat itu. Dia bangun pabrik yang luar biasa bagusnya. Kemudian dia fokus ke generik, dia berhasil dan ketika BPJS ada, mereka ya untung. Mereka jadi pemenangnya. Jadi pemenangnya karena jadi yang namanya CEO harus bisa melihat panjang ke depan, membandingkan dengan sekitar, tapi tahu betul intinya organisasi kita apa. Gitu. Prof, kalau CEO itu kan satu orang ya. Berarti Prof memang dalam satu perusahaan tuh ke satu orang ini atau ke leader semua? Gimana waktu itu penelitian? Waktu itu penelitian saya di top management team. Top management team. Jadi bukan hanya CEO ya? Bukan karena mungkin CTO, ada CFO, board of director-nya. Board of director-nya. Jadi itu yang dilihat. Dia dikalikan dengan 7 tadi Prof ya? 7 perusahaan. Menarik sekali. Prof, kira-kira itu masih relevan nggak sih dengan sekarang? Kondisi dimanapun ketika krisis misalnya. Sekarang kayaknya lebih relevan daripada sebelumnya. Lebih relevan justru ya? Lebih relevan. Karena begini, kita tahu sekarang ini kondisi ekonomi Indonesia sedang ada tantangan besar. Betul. Kita tahu peraturan-peraturan banyak berubah. Betul. Kita tahu itu dari luar negeri juga ada urusan tarif lah, ada interconnectedness antar negara itu sangat relevan, sangat terpengaruh sekarang. Betul. Dulu iya, tapi sekarang lebih lagi. Hari ini Trump bikin keputusan, besoknya harga IHSG, harga saham kita terpengaruh. Betul. Jadi goncangan, benturan, badai itu terlalu banyak yang sekarang harus dihadapi oleh top management team. Kalau mereka nggak jelas, who are we as a team, who are we as an organization, bingung loh ambil keputusan. Makanya kalau kita lihat sekarang banyak kalau orang nggak tahu apakah saya seharusnya melangkah ke kanan atau ke kiri. Nah, dalam menghadapi ketidaktahuan ini bukan cuman jadi tadi satu hal kita tahu inti kita, tapi kedua adalah trust level di antara anggota tim. Karena kalau tidak ada trust level, bagaimana mereka mau memproses bersama-sama? Karena mereka pasti mempersepsikan dengan cara yang aneka ragam, kan kita semua persepsinya bisa berbeda. Dunianya begitu aneh, begitu ribut, bahkan kita dalam kondisi information overload kan. Begitu banyak informasi yang masuk yang kita karena internet kita udah nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Gosip itu terlalu banyak sekarang. Nah, kalau setiap anggota top management team memproses informasi yang berbeda, tenggelam dalam informasi, dan tidak ada trust dengan each other, kebayang nggak rapat jadi seperti apa? Jadi bisa jadi ada nggak Prof yang begini, Prof, mohon maaf. Ini memang misalnya board of director sedang melakukan rapat gitu ya. Dan mereka kan mencari satu solusi lah atas sebuah permasalahan gitu. Ada nggak yang sekarang ini yang gara trust issue itu misalnya seorang CTO misalnya, dia mungkin di dalam rapat itu setuju gitu ya, tetapi kemudian justru dia malah membuat sesuatu yang
ya bertentangan dengan si keputusan itu. Itu kalau dari data saya, itu kelihatan bahwa organisasi itu ada di beberapa level. Kalau organisasi itu di level yang sangat sukses, atau dia di level yang sangat kacau, itu konflik di antara anggota tim itu menjadi besar. Dan bisa terjadi anggota board ini tidak berani ngomong ke CEO-nya. Iya. Karena di Indonesia itu kan ada high power distance, dan juga distance-nya itu ya. Iya. Nah, ini agak sedikit konteksnya sama dengan katakan di kampus kita di UI ya sekarang. Pak Rektor kita ini kan mengatakan bahwa tim ya, termasuk saya diantaranya gitu ya, ada Pak Warek dan para direktur itu sebagai super tim, beliau bilang. Beliau bilang bahwa kita ini tidak ada Superman, adanya super tim gitu ya. Makanya ada grup WA, itu judulnya PAU Super Team. Jadi super team itulah yang akan membuat. Nah, konteksnya gimana Prof dengan penelitian Prof? Memang diperlukan hal yang seperti itu untuk sebuah organisasi? Sangat baik sekali, sangat baik sekali kalau kita dari awal kita memframe this is not about one person, tapi about a team. Juga saya lihat bahwa rektor itu datang roadshow ke fakultas-fakultas. Betul. Itu bagaimana Prof melihat dari keilmuan Prof yang seperti ini? Kita pengen tahu nih. Iya, itu adalah hal yang sangat baik. Ya, jadi leader itu bukan hanya fungsi directing, organizing, tapi juga fungsi simbol. Dengan datang dari rektorat ke fakultas, sebetulnya itu menyimbolkan bahwa si fakultas ini penting untuk rektorat. Itu saja sudah bagus. Apalagi ketika kalau mau datang, hal yang perlu dilakukan juga lebih banyak mendengarkan input, gitu. Jadi tadi menjawab pertanyaan tadi, si super team ini akan bagus, tapi harus kita jaga supaya tetap bagus dengan ukuran adalah kalau kita mengambil keputusan, apakah cukup banyak perbedaan pendapat? Betul. Kalau kita sudah tidak pernah ada perbedaan pendapat, hati-hati. Hati-hati justru itu ya. Karena nggak mungkin nggak ada perbedaan pendapat. Iya, betul. Ini apalagi dengan tim yang terdiri dari disiplin ilmu yang berbeda, umur yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Jadi mesti wajib ada perbedaan pendapat. Kalau sudah tidak ada perbedaan pendapat, berarti orang sudah, udah nggak berani ngomong. Dan itu not a good sign. Not a good sign. Menarik ini ternyata tentang organisasi ini Prof ya, ilmunya luar biasa dari Prof Corina, dan kita ini sangat tertarik ya teman-teman karena Prof Corina ini baru-baru ini melakukan penelitian yang juga didanai oleh pendanaan inovasi kita itu mengenai yang disebut dengan game based assessment. Nah, ini ceritain Prof apa sih sebenarnya latar belakangnya dulu deh, kenapa gitu? Iya. Sebetulnya latar belakangnya ini kalau mau completely honest ya, jujur gitu ya, itu saya didatengin orang industri. Itu jadi, jadi dimulainya bukan dari saya, mulainya dari industri. Dia itu salah satu konsultan besar. Dia mau punya ide tentang game based assessment ini. Dia datang ke beberapa universitas. Pertama ke alumni dia dulu dong, terus ke tempat lain yang dia rasa bagus, tapi ternyata nggak cocok. Begitu datang ketemu saya, terus ngobrol, ternyata match idenya. Kenapa match? Karena pertama yang saya bilang adalah karakter yang dibutuhkan sekarang dengan 20 tahun lalu may be different. Itu satu. Kedua, cara kita assess orang yang dengan paper and pencil test itu banyak yang udah bocor. Ya. Kalau udah ada orang udah ada tes, di internet, udah ada di internet gitu, sehingga kan dia tidak valid lagi. Nah, tidak valid. Ketiga, kalaupun kita membuat alat ukur yang baru dengan cara seperti itu, tidak menarik lagi untuk Gen Z yang adalah digital native. Jadi kita bukan saja harus membuat computer based assessment, tetapi kita akan baik kalau bisa membuat assessment dengan cara yang fun. Ya, Prof, punten ini karena mungkin kita belum aware atau belum paham semua ya terkait dengan assessment. Sebenarnya assessment itu apa, Prof? Untuk apa sebenarnya assessment-nya? Karena penonton kita ini dari berbagai kalangan. Bisa ceritain dulu. Misalnya saya kasih contoh ya, ada satu BUMN, dia mau mengambil manajemen trainee. Dia kasih tahu lah, manajemen trainee, siapa yang mau masuk sini dengan IPK minimal 3,5, itu kan tinggi ya. Kira-kira berapa orang yang daftar?
Mungkin banyak. Kalau 3,5 sih nggak terlalu banyak ya, karena Berapa lah, ngarang aja. Ngarang. Ada yang bilang 1.000, 1.000, ada yang bilang 90.000. 90.000. 90.000. Karena Indonesia ini gede banget. Besar banget dan butuh lapangan pekerjaan yang banyak kan. Semua orang mau kerja. Jadi dengan masuk sekian puluh ribu orang, kemarin saya baru aja beberapa hari lalu dengan satu perusahaan swasta, yang tadi saya bilang BUMN. Perusahaan swasta dia bilang untuk MT-nya dia 60.000 yang daftar, yang BUMN ini 90.000 yang daftar. Bagaimana kita memilih? Padahal kuotanya berapa, Prof? Kuotanya kan 20 orang ya. 20 orang. MT. Jauh banget ya, banyak banget. Nah ini kan harus diseleksi, dipilih yang paling pas, the right person in the right place. I see. Bagaimana kita memilihnya? Nah inilah ada alat seleksi ini, assessment ini. Nah itulah assessment itu gitu ya, untuk mencari mana the best talented yang sesuai dengan kriteria yang akan di ini. Oke, terus Prof, Punten, tadi kita udah assessment tuh untuk itu. Lalu kemudian konsepnya ini, gamenya ini gimana? Iya. Jadi kita melihat bahwa alat ukur yang sudah ada sekarang ini banyak yang udah bocor. Kalaupun kita buat lagi, bisa dan bisa bagus. Tapi kenapa kita tidak membuat sesuatu yang sekalian fun? Terutama untuk Gen Z. Jadi kita berpikir untuk membuat game. Dari game itu kan mensimulasikan suatu kegiatan. Dan dengan komputer sebetulnya setiap behavior, setiap clicking dari orang itu bisa tercatat. Kalau dengan alat tes kan dia jawab gitu ya. Proses berpikir dia kita nggak lihat ya. Tapi kalau dengan games, dia lagi mikir kan, dia klik ke sana, dia klik ke sini, itu kan semuanya terekam. Jadi sebetulnya si game based assessment ini bisa menjadi sangat sensitif, sangat peka untuk membedakan orang ke orang. Gitu. Karenanya kemudian ketika dari industri itu datang bicara, saya bilang kita inilah mau bekerja sama. Kebetulan dari mereka juga dasarnya ilmunya S1-nya psikologi juga. Jadi dia ngerti yang namanya game based, yang namanya assessment, any kind of assessment itu ada kalibrasinya, ada validasinya, enggak cuman seperti yang kita lihat banyak assessment di internet ya. Itu kan belum tentu itu benernya seberapa jauh. Apalagi bisa pakai AI sekarang ngejawabnya, Bro. Jadi soal-soalnya itu kan online gitu. HP yang satunya pegang AI. Terus kemudian bisa cari. Tapi Prof, ini menarik, dengan game ini seperti apa? Bisa dideskripsikan? Gamenya tuh game yang seperti apa kira-kira? Kemudian bisa mendeskripsikan suatu karakter atau profil seseorang. Jadi untuk game ini kami baru tahap belajar. Dan di dunia ini game based assessment masih di tahap belajar. Kalau kita lihat publikasi-publikasinya, orang-orang masih kesulitan semua. Masih baru ya? Masih baru sekali. Karena masih baru itu sebetulnya potensi untuk inovasinya besar sekali. Tapi juga artinya jatuh bangun kita banyak sekali. Ya. Saat ini kami punya kami mau fokus ke 5 karakter. Untuk setiap karakter kita bikin satu permainan. Ini gamenya pendek aja, gamenya ada yang 2 menit, atau roundnya katakanlah kita kasih beberapa round, 5 kali 2 menit, atau 3 kali 2 menit untuk setiap ini. Dan kemudian sekarang yang 2 games ini kami sudah dapat angka-angka yang bagus, jadi sudah sampai di prototype 3. Kalau yang 3 ini masih di prototype 1, ini udah prototype 3 dan sudah angka-angkanya sudah bisa dikalibrasi. Ini gamenya computer based. Jadi kita based. Pakai komputer gitu ya, pakai PC. Kalau yang prototype 2 komputernya local based, tapi yang prototype 3 web based. Jadi lebih itu untuk memotret karakter yang diinginkan gitu ya. Secara umum lah karakternya yang seperti apa, biasa yang diinginkan atau beda-beda karakter. Secara umum kalau kita lihat ya, jadi saya nggak boleh ngomongin tentang ini karena boleh, itu ada NDA ya. Itu kan NDA, terus yang kedua soal kode etik ya kalau di sana. Tapi karakter yang secara umum yang diharapkan itu yang seperti apa biasanya? Yang pasti adalah pertama dia harus punya intelijensi nggak perlu pinter-pinter amat, tapi pokoknya potensinya udah ada, gitu ya, minimumnya udah ada. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana orang ini bisa menyesuaikan dengan dunia kerja. Nah, menyesuaikan dengan dunia kerja apa artinya? Dunia kerjanya kan berubah-ubah ya. Peraturan berubah terus. Kita approach ke desa satu dengan desa lain berubah. Jadi salah satu yang paling perlu
adalah orang-orang yang mau terus belajar, mau terus menyesuaikan diri. Adaptif. Baik. Dan untuk itu dia juga perlu adapt dengan atasan-atasannya yang angkatannya beda sama dia, gayanya lain, cara ngomongnya lain. Betul. Jadi bagaimana dia juga bisa bukan cuma adaptif ke tugas, tapi juga adaptif dengan the whole situation. Oke. Antara lain yang sekarang, bukan sekarang, yang selalu dibutuhkan adalah orang-orang yang mampu mengungkapkan pendapat. Nah, ini jarang di Indonesia nih. Iya, critical thinking Iya. atau mau mengungkapkan pendapat ya. Iya, critical thinkingnya harus ada, betul sekali, dan mau bicara. Kadang sering kali orang udah kritis tapi dia nggak mau ngomong karena katanya pakai bahasa Jawanya kalah awu, kalah wibawa katanya Kalau gitu. dibawa, akhirnya ngomongnya di belakang ya biasanya kayak gitu. Di belakang, makanya gosip jadi banyak. Iya. Nah itu yang tidak diinginkan oleh para pencari kerja ya. Jadi nilai-nilai yang seperti itu yang ini. Nah Prof, kalau sekarang kita posisikan di Gen Z-nya gitu ya. Mungkin kan banyak nih teman-teman kita yang sekarang ini ya anak-anak kita, alumni kita misalnya. Ya kalau sudah alumni kan akhirnya mereka masuk ke fase yang mungkin dunia kerja ya. Bisa juga mereka sekolah lagi gitu ya, S2, S3. Nah, untuk mempersiapkan ke sana karena Prof ini adalah pakarnya bagaimana mengakses segala sesuatu itu. Kalau tarik ke belakang sedikit, apa yang harus disiapkan oleh mereka, Prof? Kira-kira dari untuk mempersiapkan ke sana gitu. Karena Prof kan udah tahu nih caranya begini gitu ya untuk mencari profil yang diinginkan. Nah, kira-kira saran ini buat teman-teman Gen Z. Untuk yang muda-muda ya. Gimana tuh, Prof? Kalau dari Prof Corina. Mungkin saran saya jadinya kayaknya klise. Karena udah hampir semua banyak orang ngomongin ya. ini gitu ya. Yang pertama adalah kalau kuliah jangan fokus hanya pada kuliah. Tapi fokus juga dengan kegiatan-kegiatan lain. Kenapa demikian? Kalau kita kuliah, kita itu hanya berkaitan dengan ilmu dan itu penting. Tetapi ketika kita ada kegiatan aktivitas di organisasi, itu aktivitas di mahasiswa kan nggak ada yang pakai duit ya, nggak digaji. Jadi kita itu harus bisa memotivasi anak buah kita tanpa duit. Kita harus bisa menggerakkan mereka, kita harus bisa membangun tim. Itu kan namanya leadership training yang luar biasa. Jadi kalau kita itu berhasil menggerakkan teman-teman kita mahasiswa tanpa motif uang, tanpa financial motive, nanti di organisasi kita akan lebih berhasil. Makanya penting juga untuk berorganisasi itu di sana ya, Prof ya. Dan tadi bisa di organisasi itu ya, bisa di UKM, bisa di BEM, di organisasi keagamaan juga ada kan. Nah ini ternyata bisa sepenting itu ya Prof ya ketika dia lulus itu. Iya. Satu lagi barangkali bukan cuma leadership training, di organisasi itu kan banyak yang nyebelin ya. Banyak banget yang pasti nyebelin. nggak satu pendapat dengan mereka ya. Jadi. Nah salah satu yang sangat perlu dilatih adalah kemampuan memanage emosi. Kalau saya jengkel, apakah saya diam, saya tekan emosi saya sampai kemudian saya meledak, atau saya bisa menyalurkan emosi saya dengan cara yang keterima. Saya bisa menyampaikan ke teman-teman, saya jengkel loh karena ini. Kita boleh nggak kita kesini? Nah, kemampuan mengelola emosi itu adalah kemampuan yang sangat berharga. Dan ini semua kayaknya yang ditangkap oleh Prof bagaimana diformulasikan dalam game itu ya Prof ya. Kira-kira lah. Karena orang ini. Tapi gamenya memang have fun atau bikin kesel atau seperti apa bocorannya dikit aja gitu misalkan gamenya tuh yang kayak bikin seperti apa? Jadi gamenya ini kita cobakan. Jadi setiap game itu kita cobakan mungkin ada 5 kali ke 20 orang. Testingnya Jadi gitu ya? Testing. Kita dapat input dari mereka. Karena game itu mesti ada aspek fun-nya gitu. Tetapi yang lebih terutama ini harus mengukur apa yang kita hendak ukur gitu kan ya. Nah, jadi ada beberapa game kami yang orang-orang pengen main terus gitu. Jadi yang mau saya sampaikan adalah memang dia di-create supaya orang itu interested to play that gitu. Dan itu setiap game untuk pembentukannya bisa ada 5 kali
research kecil ya. After that baru research besar yang orangnya 400-an gitu untuk kita ambil data dan melihat korelasi-korelasi yang bisa memberikan kita kepastian bahwa this is a good one gitu. Tadi itu tips banyak juga dari Prof untuk Gen Z nih. Nah saya sekarang pengen tahu itu kita bagaimana inovasi di game base-nya itu sendiri. Kalau game ini kan sebenarnya bukan domainnya Prof Corina ya. Bukan. Artinya di dalam gamenya itu kan itu software engineering ya. Betul. Nah gimana caranya sekarang Prof? Ini kan ide Prof nih. Mungkin ada ekspresi apa marah atau apa atau tekanan atau pemindahan kursor yang tadi itu dikomunikasikan dengan timnya yang itu. Gitu. Itu kendalanya ada nggak di situ? Itu ya tim kami ini bahkan orang dari UK udah mau ketemu. Mau nanya bagaimana kami bisa membuat tim ini kompak, padahal orangnya tuh aneh-aneh semua, beda-beda, usianya beda, bidang ilmunya beda. Jadi tim ini bukan cuma saya, itu nggak fair kalau bilangnya itu saya. Ada banyak anak muda terlibat di sini. Kemudian juga ada dari psikologi, ada dari Fasilkom. Ya karena kerjasama. Tadi software engineering ya. Dan untuk rapat itu, tiap rapat itu kita cerita dulu ke mereka filosofinya apa nih game. Filosofinya gini, kami pengennya gini, dan kita bikin dulu game design development itu GDD-nya ada dulu. Itu psikologi yang bikin. Psikologi yang bikin nanti dari Fasilkomnya baru nanya, oh kalau gini nggak efektif nih, oh kalau gini boleh nggak diubah, oh kalau gini. Nah mereka udah diskusi, kemudian Fasilkomnya buat game, kita coba. Nah, diskusi lagi. Jadi salah satu yang menurut saya keberhasilan kami adalah karena kita setahun sekali kita ketemu face to face. Kan kita banyak kerjakan online ya, tapi kita ketemu face to face itu untuk diskusi, untuk betul-betul kenal that person, dan kita kemudian tahu si ini tuh anehnya begini, si ini anehnya begini. Tapi ada saling menerima di tim itu. Dan ini pekerjaan interdisiplin atau multidisiplin nih antara teman-teman di psikologi dan kemudian apalagi sekarang dengan AI ya Prof. Ada rencana penggunaan AI juga di dalamnya gitu, misalnya analisis. Bukan yang ini, tetapi ada riset-riset lain yang sedang kami upayakan untuk melihat indikator stres melalui LLM. Karena ketika orang berkomunikasi sebetulnya kan ada sentimen-sentimen yang muncul dan itu bisa dianalisis. Yang saya harapkan adalah atasan itu, ini kode organisasi ya, atasan itu bisa melihat indikator-indikator stres sebelum stresnya terlalu besar. Dan dia untuk ke bawahannya? Bawahannya, employees-nya. Jadi aplikasi itu, ini riset yang lain, bukan yang game based. Itu kita inginkan untuk dia bisa mengidentifikasi early sign of stress. Sekarang banyak yang mental health katanya ya Prof ya. Dan memang itu real gitu ya di lapangan, memang banyak terjadi di sana. Nah ini menarik bagaimana ternyata teknologi bisa berperan juga di sana ya untuk bisa mempercepat bagaimana tadi pendeteksian supaya tidak stres gitu ya. Menarik nih Prof. Nih ini mungkin bagian akhir Prof dari sesi kita karena waktu kita terbatas. Prof Corina selama ini risetnya memang selalu multidisiplin dengan melibatkan berbagai macam para peneliti tadi, atau hanya ini baru pertama kali multidisiplin? Pengen dengar cerita maksud saya untuk bidang yang lain gitu, misalkan pernah pengalaman apa saja? Saya kerjasama dengan multidisiplin itu sejak pulang dari Australia. Dari selalu 2010, kan kita bersyukur waktu di Australia ketemu banyak teman-teman dari berbagai bidang ilmu yang juga adalah dosen-dosen UI kan. Begitu pulang, nah kita kerjasama. Itu sejak 2010 memang selalu multidisiplin. Tetapi saat itu kita punya penelitian lebih ke survey base misalnya, kemudian intervensi organisasi, langkah-langkah membantu organisasi. Baru sejak 2022 itu saya mulai dengan membuat inovasi yang untuk hilirisasi ini. Tapi kalau dengan aneka ragam ilmu, ya saya cukup diberkati bahwa saya punya banyak teman, banyak ngobrol dan
dan saya belajar banyak dari mereka. Dengan bidang apa biasanya Prof yang lebih dekat dengan psikologi? Tadi dengan Pasilkom, dengan bidang keilmuan yang lain? Dengan FKM. FKM, kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Itu di bidang occupational K3-nya. Oh, K3. Karena kan K3 ngomongin kesehatan di organisasi. Saya ngomongin organisasi. Kan nyambung di situ. Juga, gitu. Yang saya belum lakukan, tapi juga misalnya potensial untuk dengan kedokteran. Kita bisa dengan MRI misalnya, kita bisa lihat spot-spot untuk seleksi orang potensi top management yang narsistik misalnya. Kan NPD. Iya. Berbagai hal, jadi itu bisa ditelusuri juga. Dengan lembaga demografi, karena mereka memetakan ekonomi, mereka memetakan, kan mereka punya keahliannya untuk tahu sebetulnya apa yang terjadi di negara kita. Mereka kan makro. Betul. Kalau saya kan mikro. Mikronya. Iya. Tapi dari mereka itu saya jadi lebih mengerti, situasinya seperti apa, sebetulnya masalah yang besar yang mana yang perlu kita intervensi gitu. Karena mereka yang melihat itu. Jadi kalau menurut saya memang, apalagi kalau kita udah S3, kita memang perlu banyak-banyak dengerin presentasi dari fakultas lain. Betul. Untuk belajar. Idenya tuh bisa nyambung nanti kan, disambungkan dengan yang itu. Menarik nih teman-teman. Jadi buat para mahasiswa mungkinnya, jadi mereka juga harusnya saling mengenal tuh, nggak hanya main di fakultasnya, apalagi departemennya, apalagi selagi mahasiswa ya bisa saling kenal, psikologi dengan teknik, dengan FKM, dengan Pasilkom dan yang lainnya ya. Ini ada 17 fakultas kita kan, 14 fakultas, 3 ada vokasi juga ya, sama SIL dan SKS. Nah, Prof, ini tadi Prof mengatakan bahwa sekarang ini Gen Z ini cukup rentan ya Prof ya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan. Apalagi kita di kampus juga. Pasti selalu ada itu Prof nih. Ini klise lagi, tetapi saya pengen dengar dari seorang ahli psikologi nih. Gimana sih sebenarnya untuk mengatasi atau ya mengantisipasi lah supaya Gen Z ini tidak terlalu banyak ya permasalahan-permasalahan mental nih Prof. Gimana Prof? Nah, kalau tentang ini, saya termasuk orang yang tidak akan mau bilang bahwa Gen Z itu generasi strawberry, mereka lemah. Saya nggak mau melabelkan itu justru jangan. Saya nggak mau. Ya, kenapa? Karena yang mereka hadapi dengan yang saya hadapi ketika saya growing up beda sekali. Saya dulu nggak kenal yang namanya HP, nggak kenal yang namanya smartphone. Informasi saya dapat dari koran. Artinya informasi yang saya dapat limited, tetapi juga tidak menggoncang saya. Bayangkan dengan anak-anak ini yang di Indonesia tidak ada rules-nya, mereka boleh pegang HP dari umur berapa, mereka dari SD pegang HP, dari bahkan SD kena internet. Lebih kecil dari itu. Iya. Belum kuat personalitinya, sudah diombang-ambingkan oleh berbagai informasi yang kebanyakan adalah negatif. Kemudian juga kita ini jadi kalau saya melihat mereka is not only digital native. Kalau kita pakai kata digital native, kayaknya kita bilang mereka ahli gitu ya. Kalau menurut saya mereka itu digital victim. Bahkan korban. Bahkan korban. Korban dari apa? Dari algoritma. Sekali yang namanya mereka kan punya rasa ingin tahu yang besar. Mereka klik sesuatu yang katakanlah gambar yang enggak baik, enggak senonoh misalnya, karena ingin tahu awalnya. Tiba-tiba mereka di feeding itu terus. Ada kata-kata toksik, orang tua yang toksik, mereka lagi dijengkel sama orang tua nih, mereka klik. Selalu terus realnya semuanya itu terkait dengan itu. Akhirnya mereka pikir di dunia ini cuma ada orang tua yang toksik. Akhirnya mereka pikir orang tua mereka toksik. Cuma karena keingintahuan dan itu keingintahuan mereka tidak salah. Itulah cikal bakalnya ilmuwan tuh itu, gitu ya. Keingintahuan mereka. Tapi mereka diberikan informasi yang terlalu banyak, akses yang terlalu banyak dengan personality yang belum kuat. Jadi apa yang bisa kita upayakan? Barangkali kita bisa seperti Australia, yang melimit smartphone sebelum umur 16 nggak boleh. Itu udah ada peraturannya. Kalaupun belum ada aturannya, mungkin sekolah-sekolah bisa melimit smartphone tidak ada di kelas, gitu. Atau orang tua bisa melimit smartphone hanya jam berapa. Katanya sekarang kembali balik ke buku lagi ya. Iya, balik ke buku. Smartphone hanya ada katakanlah di Sabtu Minggu aja, atau di 2 jam sehari, atau bagaimana. Saya tanya ke anak-anak muda berapa jam. Saya waktu itu sok tahu ya, saya lagi ngomong depan anak muda. Kamu kan risetnya menunjukkan kamu 6 jam loh ya di HP.
Risetnya itu riset luar negeri. Mereka liatin saya, mereka bilang 8 jam kali Bu katanya di HP. Lebih lagi. Jadi kalau mereka mau nggak bingung, limit yourself from that berarti kan overwhelming bagi orang tua information. gitu kan, berarti kita juga harus bisa membatasi itu. Tapi kalau dari si Gen Z-nya sendiri Bu, apa yang harus dilakukan? Pertama menurut saya melimit informasi yang mereka baca. Yang kedua adalah coba cari against-nya. Jadi kalau kita lihat tentang toxic parents, coba cari juga dengan loving parents. Jadi kita selalu berusaha membalance informasi. Iya, betul. Dan kemudian coba, jadi Gen Z ini kan terkenal dengan open for dialogue. Ini adalah generasi yang potensial. Betul. Coba bangun dialog dengan orang tua. Mengerti bahwa orang tua kita beda, tapi kalau sama-sama boleh sabar, orang tua juga harus sabar, anak juga boleh sabar, masing-masing bisa belajar loh dari each other. Menarik, Prof. Corina. Terima kasih banyak perbincangan yang sangat hangat dan mencerahkan bagi saya terutama orang teknik. Ya teman-teman, itu tadi perbincangan kita dengan Profesor Corina, seorang ahli leadership organisasi di psikologi organisasi, yang tadi kita mendapatkan banyak sekali tips-tips yang sangat bermanfaat, terutama buat kita semua dan khusus tadi Gen Z ya. Ayo semangat Gen Z semua, terapkan semua tadi tips yang disampaikan oleh Profesor Corina. Baik, teman-teman semua, itu adalah akhir dari perbincangan kita di Bincang Inovasi. Kita kembali di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.